Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya masih akan membahas saham yang di-request untuk periode 4 sampai 10 Februari 2024 ya, hari tanggal 17. Minggu terakhir saya membahas saham yang di-request untuk periode ini. Saya sudah membahas 5 saham dari 28 total yang di-request. Mohon maaf sekali lagi bahwa saya tidak mungkin akan bisa semua mereview semua saham yang di-request. Jadi saya ada prioritas. Yang pertama yang paling banyak di-request ini sudah saya bahas semua. Kemudian kalau misalnya jumlahnya sama ini satu, saya akan prioritaskan yang saya bold kuning, yaitu yang belum pernah saya bahas di channel ini. Jadi yang untuk yang tidak saya bold artinya sudah pernah saya bahas, teman-teman silahkan bisa search di YouTube menggunakan keyword analisa saham emitennya dan kemudian naik level. Ya, hari ini saya bingung ya karena cukup banyak yang kuning. Saya memutuskan untuk Nelly karena ini berbeda sendiri ya. Ini baru watchlist, yang lainnya sudah punya. Sebenarnya ini menarik ya, NCKL, MDKA, Citra ya. Namun hari ini saya akan membahas Nelly ya. Buat teman-teman yang requestnya belum dibahas, silahkan bisa request lagi untuk minggu depan. Ya, hari ini pelayaran Nelly Dwi Putri TBK per tanggal 16 Februari 2024, harganya 488. Seperti biasa nanti kita akan membahas saham Nelly dari 5 parameter, yaitu pertama kinerja harga sahamnya sejak IPO dan 10 tahun terakhir, kemudian secara fundamental kita cek nih perusahaan apa, kinerjanya seperti apa, valuasi, dividen, dan kesehatan finansialnya. Kemudian dari seasonality kita akan cek biasanya di bulan apa saja saham ini naik atau turun selama 10 tahun terakhir. Dan dari bandarmologi kita akan cek yang pertama struktur kepemilikan sahamnya apakah sehat, peran investor asing di pergerakan saham ini, kepemilikan retailnya bagaimana, perpindahan struktur saham setahun terakhir, dan month to date. Dan kemudian nanti kita akan bahas teknikalnya ya, pola teknikal yang sedang terjadi saat ini dan kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan kemana. Ini listing di bursa tahun 2012 teman-teman ya, dengan IPO price-nya 168. Harga saat ini 488. Jadi teman-teman kalau misalnya pegang ini dari IPO dan tidak diapa-apakan sampai sekarang, ini ya sudah asetnya sudah senilai 290% ya. Ini kalau kita lihat untuk 10 tahun terakhir ya, harganya di 3 sampai 5 tahun ini untuk jangka panjang ya, tadi sesuai ya, itu sedang naik ya, multi bagger. 10 tahun juga 195,76%. Untuk di tahun 2024 ini masih belum kemana-mana ya, dan kalau kita lihat 6 bulan belakangan ini justru malah sedang negatif. Harga tertingginya setahun terakhir pernah di 680 dan terendahnya di 292 ya. Kalau kita lihat ini harganya ada di tengah-tengah teman-teman ya. Kalau jangka panjang sedang ada di atas ya, jangka pendek sedang ada di bawah ya, sedang ada floating minus ya di sini teman-teman ya. Nah, untuk profile company ini ada di Jakarta ya untuk kantornya, situsnya nellydwiputri.co.id. Kalau teman-teman pengen tahu lebih detail tentang perusahaannya, dia bidang usahanya pelayaran ya, dengan sektornya transportasi dan logistik. Nah, ini teman-teman ya profilnya, jadi kegiatannya itu pelayaran dengan menggunakan kapal tunda dan tongkang. Kemudian ada jasa perbaikan dan pembangunan kapal serta manajemen. Ya, ini unit yang dimiliki oleh Nelly ya, ada punya kapal tunda, itu ada totalnya 25, ada 2 unit yang berukuran di atas di bawah 600 HP ya. Ini saya juga belum search ya, maksudnya 600 HP itu apa. Ukuran 25 unit ini ada yang 600 sampai 2060 HP ya. Kemudian untuk ada tongkang juga untuk ukuran 180 itu 1 unit, dan untuk ukuran 270 sampai 330 kaki itu ada 26 unit. Ya, ada konsultan pelayaran dan ada galangan kapal ini untuk anak usahanya ya, PT Permata Barito Shipyard Engineering ya. Oke, ini per 2023 teman-teman ya. Ini biasanya untuk ngangkut karena kapal tongkang itu kan kapal angkutan ya teman-teman ya. Ya jadi banyak kan ngangkutnya batu bara, batu split, pasir dan lain-lain ya, dan nikel juga teman-teman ya. Nah, ini kira-kira gambaran ya kapal tunda dan kapal tongkang ya, dan kapal tongkang ini dan kapal tunda ini harus jalan berbarengan ya, karena kapal tongkang ini tidak punya mesin ya, jadi harus ditarik sama kapal tunda. Ya, kira-kira seperti itu. Ini adalah dari laporan keuangan kuartal 3 masih, itu sewa kapal dari pihak ketiga ini yang paling besar teman-teman ya, ada 330 miliar, naik sangat tinggi dibandingkan tahun lalu. Kemudian untuk jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal juga ada 56 miliar, juga naik.
Ya, ini adalah apa? Customer dia yang di atas 10% ya omsetnya teman-teman ya. Ini ada beberapa customer yang di atas 10% dari total omsetnya. Nah, untuk kinerja perusahaannya kalau kita lihat ya, ini sebenarnya di sini ya dia fluktuatif, namun untuk 2022 ini naik ya teman-teman ya, laba kotornya juga naik. Laba usahanya naik sangat signifikan dan laba bersihnya juga naik sangat signifikan. Di 2023 annualize ini naik lagi teman-teman ya. Tadi sudah dicek ya bahwa kenaikan di 2022 ini signifikan, kemudian 2023 naiknya juga sangat signifikan. Ya, jadi di tahun tutup tahun 2023 masih sangat signifikan. Saya baca di laporan hasil public expose juga dia selalu menambah kapal tunda dan tongkang ya setiap tahun sehingga pendapatannya naik. Kalau kita lihat struktur pendapatannya juga sejak Covid malah ini malah naik ya, naik sangat signifikan ya. Jadi selain nominal pendapatannya naik, dari struktur pendapatannya juga ikut naik ya. Jadi artinya sangat bagus teman-teman ya. Ini bahkan laba bersihnya itu 46% ya, setengahnya, hampir setengah dari total pendapatan. Ya, kemudian kalau kita cek di sini ya, secara nominalnya ini naiknya cukup signifikan ya, hampir 2 kali lipat. Ya, laba kotornya naik 2 kali lipat lebih, laba usaha juga sama, dan laba bersih juga naik 2 kali lipat lebih. Ya, jadi performanya agak sedang bagus untuk valuasinya. Ya, dengan performa yang sedang bagus, valuasi kita lihat untuk PBV memang sedang berada di harga yang PBV paling tinggi ya 10 tahun terakhir ya di 1,61 di mana rata-ratanya hanya 0,93. Nah, untuk secara pernya ini masih terendah teman-teman ya. Jadi kenaikan earningnya belum diimbangi dengan kenaikan harganya. Ini masih ada di 4,8 di mana rata-ratanya biasanya di 10,5. Ya, untuk earning yield udah pasti ya, tadi karena pernya turun, earning yieldnya pasti juga termurah ya. Ini di 20,6% earning yieldnya teman-teman ya, dengan rata-ratanya di 10,9%. Nah, harga wajarnya berapa kalau kita menggunakan earning yield 10-15% per tahun? Itu dengan book value 304 maka didapatkan di PBV 2,22 sampai 3,32 atau harga wajarnya jadi 673 sampai 1000. Ya, jadi harga saat ini itu masih terdiskon 28 sampai 52% dari harga wajarnya ya. Ini berpotensi multi bagger kalau misalnya mencapai fair value yang ini ya, teman-teman ya, fair value yang tertinggi ya. Nah, untuk dividen sendiri ini rutin membagi dividen teman-teman ya. Ini rutin membagi dividen, bahkan terakhir-terakhir ini setahun 2 kali ya teman-teman ya. Dengan yieldnya cukup lumayan ya, bertambah besar sekitar 6%-an. Nah, untuk dividen di tahun 2024 sendiri ini diprediksi ini karena memang susah ya, susah memprediksi untuk keteraturannya ya. Jadi saya memprediksi dia hanya akan membagikan 25 ya, 25 dan ini sudah dibagikan 15 berarti sisa 10 ya, 488 nanti 2% ya untuk final di 2023. Untuk nanti mungkin di 2024 ada interim ya, saya juga belum bisa prediksi ya karena datanya belum ada apakah masih naik atau tidak. Nah, untuk kesehatan finansialnya kita lihat ya, untuk quick ratio-nya ini oke ya, dulu malah justru lebih oke ya, sekarang turun namun masih sangat bagus. Current ratio juga sama dan debt to equity ratio-nya juga sangat bagus ya, dulu tinggi ya, meskipun tidak pernah mencapai setengah ya, namun ini juga menurun ya, hampir tidak ada untuk debt-nya. Nah, untuk dari seasonality teman-teman ya, kita cek ya, untuk Januari dan Februari ini memang potensi naiknya sangat kecil. Ya, nanti di Maret 60% aja, tapi kalau kita lihat ya, ini Maret strict teman-teman ya, dari sejak 2018 selalu naik di bulan Maret. Namun ini ada dua yang diam saja di sini ya teman-teman ya. Kemudian Mei ini chance-nya 70%, namun ini tahun lalu minus ya sebelumnya. Tapi kalau kita lihat ya teman-teman ya, kenaikan terbesar ada di sini ya, di bulan-bulan Mei ya. Kita lihat ya pernah naik 47%, 22%, 42% ya. Jadi kenaikan terbesarnya di sini selalu double digit teman-teman ya untuk naik, kecuali 2019 ya, ini cuma 0,62. Ya, jadi cuma itu aja teman-teman ya. Jadi bulan Mei nanti ada chance untuk naik cukup tinggi. Sebenarnya di bulan depan ya, Maret, April, Mei cukup tinggi chance untuk naiknya.
Oke, untuk Bandarmologi kita lihat ya struktur sahamnya ini ada dimiliki oleh Hasko Jaya Abadi 85% ya, ini bagus pengendalinya dominan. Kemudian masyarakatnya hanya 8,4% dan ini ada direksi dan komisaris ya. Nah, ini adalah peran investor asing di saham ini tidak terlalu besar ya, tidak terlalu berpengaruh. Namun kalau kita lihat di bulan Februari ini, sejak tanggal 2 dia buang barang terus ya teman-teman ya. Untuk kepemilikan retailnya, kalau kita lihat jumlah holdernya setahun terakhir bertambah 129 orang. Jumlah lembar sahamnya bertambah, average-nya bertambah, dan value-nya bertambah. Artinya setahun terakhir memang ini investor retail lokal ada yang melakukan pembelian ya, dengan per orangnya net itu 129 orang, rata-ratanya per orangnya cukup besar nih teman-teman ya, 191 juta ya per orangnya. Namun kalau kita lihat ya, dari Desember ke Januari ini sudah keluar 112 orang ya, namun jumlah lembar sahamnya justru malah naik ya. Dengan berkurangnya orang ini jumlah lembar sahamnya justru malah naik, average-nya malah naik ya. Artinya ada orang yang keluar dengan rata-ratanya lebih kecil cuma 22 juta dan ada investor existing yang masih di dalam justru menambah kepemilikannya, averaging down atau averaging up ya. Jadi yang pemiliknya besar-besar ini malah justru menambah kepemilikannya ya teman-teman ya. Yang kecil-kecil sudah mungkin taking profit karena memang sudah naik ya, tadi kita lihat harga sahamnya jangka panjang sudah naik dan ini mulai turun, mungkin penurunan itu karena ada taking profit ya sebulan terakhir ya. Nah, untuk perpindahan struktur saham setahun terakhir kita lihat di chart ya. Ini garis bandarmologinya ya, sejak Agustus ya ini sejak naik ya, dia harganya naik. Nah, mulai Agustus dia baru mulai ada pergerakan jual barang atau distribusi ya. Big distribution kita lihat di Bandar Detektor juga terlihat big distribution, dan untuk di broker summary juga sama ya, ini broker YJ yang sangat dominan untuk melakukan penjualan ya, dan ini dibeli ya biasa broker-broker retail ya. Jadi ini sedang ada penjualan cukup besar di sejak Agustus kalau kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat lebih detail apakah betul ini teman-teman nanti total sahamnya 2350 ya, yang floating ini pengendalinya tidak floating ya, jadi bagus. Pengendalinya tidak floating, jadi ini pengendali tidak ikut-ikutan di harga sahamnya ya. Ini kita lihat ya perpindahan sahamnya setahun terakhir ya. Ini memang ya kelihatannya di sini tadi di tengah-tengah di bulan Agustus kelihatan ada yang buang barang, ternyata ini adalah lokal corporate ya. Lokal corporate ini buang barang, kemudian yang terbesar pertama ini ya sekuritas ya. Nah, kalau sekuritas ini kelihatan cuma berpindah ke foreign, perusahaan asing ya. Dia buang 88,2 juta, diambil ini 7,8 juta di bulan yang sama ya. Jadi ini pindah ke sini. Nah, sebagian ada yang masuk ke investor retail lokal ya, namun ini yang buang barang kedua ini dibeli oleh lokal ID ya teman-teman ya. Yang lainnya kecil-kecil, terbesar kedua adalah lokal ID, di mana ini dari perusahaan corporate pindah ke investor retail lokal ya. Jadi ini memang betul sedang terlihat distribusi ya teman-teman ya. Nah, untuk pola saham on to date-nya seperti apa? Ini juga masih kelihatan turun ya. Kemudian ini big distribusi juga, namun ini brokernya sudah berbeda ya. Brokernya sudah bukan tadi YJ ya. Nah, coba kita cek. Nah, tadi broker YJ ya, sekarang broker AK. Tadi AK ini biasanya digunakan oleh investor asing ya. Kalau kita lihat tadi investor asing juga memang sedang melakukan penjualan meskipun. Nah, ya betul, ini investor asing sedang melakukan penjualan ya. Ini korelasinya cukup tinggi ya, 2,33. Jadi ini memang dia aktif menjual teman-teman ya, investor asing di sini ya. Aktif menjual, jadi dia distribusi aktif. Kemungkinan ya memang sedang terjadi distribusi. Brokernya AK, ini juga ya masih sama investor retail lokal yang membeli ya. Oke, untuk teknikalnya kita lihat ya teman-teman ya. Ini dia naik ya di sini April, di Mei dia naik tadi ya. Di sini mulai terjadi Agustus distribusi. Ya, tadi saya bandarmologi terjadi distribusi, jadi ini uptrend. Kemudian sudah mulai terjadi distribusi.
Sorry tadi kepemilikan retailnya berapa ya? Saya lupa melihatnya. Oh, cukup tinggi ya, 66% ya. Oke, 66% dari total yang floating. Ya, jadi oke. Jadi kemungkinan teman-teman ya, ini sebenarnya cukup menarik pergerakannya ya, karena ini saat ini sedang ranging aja di 455 sampai 500 ya. Dan ini juga sedang mendekati MA 50 dan MA 200 ya. Jadi benar-benar disupport nih teman-teman ya. Nah, kira-kira arah harga sahamnya kemana ya? Ini sebenarnya cukup menantang ya. Karena tadi secara seasonality sebenarnya ada chance untuk naik ya 3 bulan ke depan. Namun ada potensi dividen juga, kinerja sedang naik namun sedang distribusi ya. Nah, kalau sedang ada dalam area ranging dan sedang distribusi sih tidak cukup baik kalau misalnya digunakan untuk trading jangka pendek ya. Kemungkinan dia akan turun lagi teman-teman ya, akan turun lagi, namun nanti akan naik ya, akan naik ya, menggunakan ya karena kenaikan ada performance naik, retail pasti akan membeli, kemungkinan masih akan lanjut distribusinya ya, dan masih akan ranging di sini. Nanti kalau misalnya barangnya sudah habis, ya dia akan turun ya. Kalau barangnya sudah habis, barangnya apa corporate tadi ya teman-teman, lokal corporate sedang dilakukan distribusi ya dia akan turun. Ya, jadi kemungkinan dia akan ranging dulu di sini, nanti akan turun kalau barangnya sudah habis atau dengan dalam artian distribusinya masih dilanjutkan ya teman-teman ya. Itu harus dicek harus dicek secara berkala sih. Kalau kita lihat ya per hari juga likuiditasnya tidak terlalu besar, hanya 754 per hari. Oke, terakhir kita akan masuk ke kesimpulan. Kinerja jangka panjangnya lagi naik ya, kinerja jangka pendeknya naik, valuasi murah, ini rutin bagi dividen ya. Mohon maaf saya selalu sering lupa yang mengganti ini. Ini rutin bagi dividen, kemudian forecast 2024 ini 2%. Berpotensi naik di atas 60% ada di bulan Mei ya, kemudian Januari secara bandarmologi ini sedang distribusi setahun terakhir dan di di bulan Februari ini, dan untuk teknikalnya sedang ranging di 455 sampai 500 ya. Terakhir disclaimer teman-teman ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Nelly. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Jika opini saya sejalan atau mendukung analisanya teman-teman, silakan mengambil keputusan investasi, atau jika kontra atau berlawanan ya silakan mungkin menganalisa ulang, mempertimbangkan baik-baik sebelum mengambil keputusan investasi. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja video analisa saham Nelly ya, semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.